bikin nasi mudah ya, yang kamu mudah dan kamu pahami. Nek kamu ditakoki lek sianane kamu mesti paham tuh. Terus ini aku soalnya Pak Jeffrey misalnya itu. Jadi kita milih yang mudah-mudah aja buat kamu ngerjainnya. Itu. Terus lanjut metode, nah ini buat dewe ya, terus jelas kok konsep itu perancangan pengumpulan aset, processing plan-nya seperti apa, implementnya seperti apa, operate-nya seperti apa. Terus mudah, terus yang buat hasil pembahasan. Nah kalau misalnya nanti teman-teman pakai NLP, nah ini ya mau pakai chatbot summarization atau NER atau generation. Ini saya dapat contohnya apa. Dari si objek fuzzy ya cari sendirilah. Nah, tapi nanti disajikan dalam suatu bentuk kasus uji yang representatif berupa gambar atau screenshot atau output system. Nah, jadi teman-teman kerjainnya, nah, jangan lupa nanti hasil ketika kalian ngetes trainingnya tidak dipakai saya modelnya dipakai misalnya contoh, misalnya kita pakai tes deteksi buat sarcasm. Ya udah, nanti ketika dia kasih contoh dengan berkata yang sarcasm, nah teman-teman harus melihat contohnya seperti apa, pemanggilannya, fungsinya seperti apa, begitu. Terus matriknya wis jelas lah ya, matriks yang jelas. Teman-teman kalau misalnya model deep learning sebagai macam akurasi, loss sebagai macam, F1 score sebagai macam, recall sebagai macam. Nah, tapi di sini ada satu hal yang krusial. Pertama, teman-teman harus menjelaskan implikasinya apa ke permasalahan yang mas kalian angkat apa. Misal kalian computer vision, terus kamu ngangkat tema tentang uh, masalahnya adalah deteksi kematangan buah misalnya. Ternyata sama ini belum optimal bla 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 karena dia tidak mengenali datanya dengan baik bla 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 bla. Nah, kamu kan udah ngerjain, nah kamu jelasin hasilmu itu apa, implikasinya terhadap permasalahan yang diangkat dan ponenti penerapannya seperti apa. Terus jelasin research gap-mu apa, keterbatasan sistemmu seperti apa, keterbatasan penelitianmu apa. Misal nih contoh, oh ternyata modelnya lama, oh ternyata datasetnya kurang, oh ternyata tidak optimal. Nah itu kamu jelasin keterbatasanmu apa, bukan kegagalan ya, tapi minusnya. Kalau misal dari skill angka 0 sampai 100, yang bikin penelitiannya mau nilai 90 itu apa? Nah, kamu jelasin di situ. Minus 10 itu kamu jelasin kenapa. Nah, terus adalah kontribusinya apa buat penelitian selanjutnya. Sebelumnya contoh, oh ternyata penelitian sebelumnya hanya mengulas dengan algoritma ini aja. Saya mencoba menggunakan algoritma yang lain. Misal di penelitian sebelumnya dia hanya pakai CNN dan dia hanya cuma pakai satu dimensi CNN-nya. Oh ya udah, di sini saya mencobanya menggunakan CNN dua dimensi atau saya menggunakan algoritma lain, misal pakai YOLO dan sebagainya. Ini adalah kembali ke awal, teman-teman harus paham dengan apa yang teman-teman kerjain dan jadikan kontribusinya juga, kayak gitu. Terus buat kesimpulan, nah ya kesimpulan hanya suatu kesimpulan, mudah kok kesimpulan, nggak usah terlalu banyak mikir. Terus intinya adalah satu minimal 20 rujukan dari jurnal berbahasa Inggris ya, bukan berbahasa Indonesia. Jadi kalau misalnya teman-teman, oh Sinta boleh, tapi Sintanya yang harus yang bahasa Inggris mas. Ya. Terus minimal Sinta 3 dan Scopus Q4 minimal, minimal. Jadi kalau misalnya, oh jurnalnya ternyata Scopus Q1, gak apa-apa pakai aja. Bagus. Terus nanti pakai stylenya IEEE. Nah, terbit maksimal 5 tahun dari sekarang, berarti 2021 maksimal. Ini 2021 sudah gak, udah terlewat sebenarnya. Harusnya 2022. Tapi kalau teman-teman pakai 2021 gak apa-apa dimaafin. Gitu. Nah, terus apa yang lagi? Nah, teman-teman harus ngumpulin link Google Colab-nya, notebooknya seperti apa, dan draft laporannya. Dan panjang laporan minimal 6 halaman dan maksimal 12 halaman. Oke, itu buat bagian itu. Nah, terus ini ada beberapa hal lain yang akan aku contohin buat teman-teman kalau nyoba buat nyari artikel uh, di Scopus. Udahnya gini, teman-teman misal contoh, aku contoh pakai misalnya Bu Anik Nurhandayani di sini. Nah, di sini. Nah, di sini dia kan ada tulisan jumlah ranking, ada Q1, Q2, Q3, Q4. Nah, teman-teman tinggal nyari aja. Loh, kalau jurnalnya di sini ada tulisan Q3, berarti ini jurnalnya benar-benar Q3.
karena dia akan ngambil dari database-nya Design Direct untuk ngebandingin dengan di sekolah. Jadi kalau misalnya nanti ada artikel dengan label kuning, label hijau, nah itu berarti dia G1, G3 begitu. Itu buat yang Scopus mudahnya. Jadi kalau misalnya contoh teman-teman nyari penerapan Fazi misalnya, Fazi Mamdani, tuh gak ada. Biasanya emang kalau Fazi emang susah. Fazi Mamdani terbitan. Nah ini ada nih, ada yang Q3 nih, pelajarin. Nah, itu buat yang Scopus. Cuma kalau teman-teman nanti nyarinya yang Sinta, nah kembali lagi nanti ke Sinta Kemendik Design Tech. Ngapain? Nah gampangnya di sini kan ada author, ada affiliation, ada jurnal, ada researcher dan sebagainya. Nah, nanti teman-teman di sini gampangnya aja, teman-teman kalau ada jurnal misalnya CATS misalnya, Knowledge Engineering, nah ini contoh. Nah dia akan otomatis ada tulisan Sinta 2. Nah minimal Sinta 3 kayak gitu. Itu buat dari jurnal. Terus nanti ada juga panduan tentang teman-teman gimana nyari jurnal Scopus yang tidak plagiator atau yang kurang baik di sini. Nah itu tak bikin di sini. Nah teman-teman bisa nonton buat cari juga jurnal Scopus, tapi ini manual kayak gitu ya. Jadi nanti sampai jumpa di pertemuan hari Jumat minggu depan ya. Nanti kita kan ada waktu nih, ada waktu sampai dengan apa nih? Nah nih tanggal 8 teman-teman laporan ke saya buat laporan kemajuan 1. Nah terus nanti teman-teman di tanggal 15 ujiannya kayak gitu. Jadi tanggal 8 adalah tanggal buat teman-teman maju menjelaskan ini sudah sampai mana, topiknya mau angkat apa gitu. Dan nanti majunya yang ditunjukkan ada 2, satu codingan sama dokumentasi bakal kayak gitu ya. Mudah gak susah kok. Wes ya, mungkin gitu aja. Tadi yang belum absen siapa tadi? Yang belum absen? Nadia